is a business and just buy whatever you want. I think you can be anything you want to be. Halo kawan nobar, bagaimana kabar weekend Anda kali ini? Apakah gagal liburan gara-gara tempat wisatanya ditutup sementara karena corona? Daripada gabut nggak jelas, mending nonton alur cerita film keren berjudul The Equalizer yang rilis pada tahun 2014 silam. Film yang bergenre action thriller yang dibintangi oleh aktor watak terbaik di kelasnya yaitu Denzel Washington ini adalah salah satu film thriller terbaik di tahun tersebut. Baiklah, tidak perlu berlama-lama kayak kebijakan pemerintah yang gak jelas ujungnya. Yuk, nobar! Di awal film kita akan ditunjukkan sosok seorang pria paruh baya bernama Robert. Seorang pria bertubuh tinggi besar yang hidup sendirian di apartemennya tanpa anak dan istri. Si Robert ini bekerja sebagai karyawan di sebuah toko peralatan tukang dan bangunan yang berada di Amerika. Kalau di Jakarta ya semacam IKEA gitulah. Dan kehidupan Robert pun tampak normal seperti pria-pria lainnya. Robert pun memiliki rekan kerja yang berniat untuk tes menjadi security bernama Ralphie. Karenanya Robert menyuruh Ralphie untuk menghindari makanan yang dapat mengganggu program dietnya itu. Progress, not perfection. Robert adalah orang yang rapi, teliti, dan tepat waktu. Terlihat dari cara dia melakukan sesuatu dengan menghitung semuanya dengan akurat menggunakan stopwatch pada jam tangannya. Robert pun memiliki aktivitas rutin untuk menghabiskan kesendiriannya dengan mengunjungi kafe di dekat apartemennya setiap malam. Satu hal yang unik lainnya adalah dia selalu membawa teh celup dari rumah. Dan begitu teratur merapikan tata letak sendok garpu di atas meja kafe sebelum melahap buku bacaan yang menjadi hobi barunya. Di kafe itu ia pun selalu bertemu Terry, seorang gadis muda yang juga pelanggan kafe tersebut setiap malam. Dan hari-hari berikutnya pun dilalui Robert dengan rutinitas seperti biasa. Hingga pada suatu malam di kafe yang sama, Terry tiba-tiba datang dengan muka cemas dan terlihat ketakutan. Sesaat kemudian datanglah mobil mewah terparkir di depan kafe tersebut sambil terus menyalakan klakson mobilnya. Sementara itu tiba-tiba ponsel Terry berdering, kemudian dia memutuskan keluar dari kafe tersebut. Robert yang melihat hal ini pun baru mengetahui jika Terry adalah seorang pekerja seks komersial. Esok harinya Robert yang memiliki jiwa ringan tangan itu kembali membantu Ralphie yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai satpam. Lalu malam harinya Robert seperti biasa minum teh di kafe, dan Terry pun sudah ada di sana. Tiba-tiba Terry mendekati meja Robert dan mencoba untuk bicara agar makin akrab. Robert pun menanyakan kepada Terry tentang pipinya yang lebam akibat pukulan. Yang tentu saja hal itu dialihkan oleh Terry dengan curhat bahwa Terry sebenarnya ingin menjadi seorang penyanyi. Bahkan Terry memberikan CD rekaman suaranya untuk dinilai oleh Robert. Dan Robert pun memberikan semangat kepada Terry bahwa di dunia ini kita semua bisa dan mampu untuk menjadi apapun saja sesuai yang kita inginkan. I think you can be anything. Merasa makin akrab, mereka pun pulang bersama dengan berjalan kaki. Tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan mereka dan muncullah seorang pria yang ternyata itu adalah Slavy, seorang Rusia bos germo dari Terry. Di depan Robert, Terry ditampar dan dicekik oleh Slavy karena dianggap mengecewakan pelanggan semalam. Setelah memaksa Terry untuk masuk ke dalam mobil, Slavy justru memberikan kartu namanya dan berkata barangkali saja Robert membutuhkan seorang teman wanita suatu saat. Besok malamnya Terry tidak terlihat di kafe, dan pelayan kafe itu pun bilang jika Terry kabarnya kini berada di ICU sebuah rumah sakit. Robert dengan jiwa suka menolongnya itu pun bergegas ke rumah sakit tersebut. Di sana Robert melihat Terry babak belur di ICU bersama seorang temannya. Dan pada saat Robert sedang duduk di ruang tunggu,
teman wanita Terry tersebut mendekatinya untuk mengambil kopi, dan Robert akhirnya menanyakan tentang kejadian apa yang menimpa Terry. So Slavy made an example of her. He said a whore who fucks and can't talk might be worth twice as much. Mendengar hal itu pun Robert justru galau abis. Antara ingin membantu Terry, tetapi di lain sisi Robert ini sudah begitu nyaman dengan kehidupan barunya yang tentram seperti orang kebanyakan. Di lain waktu, tanpa Slavy sedang masuk ke markasnya yang berada di sebuah restoran mewah ala Rusia dan sudah ada beberapa anak buahnya yang menunggunya untuk menyetor sejumlah uang. Tak lama masuklah seseorang ke ruangan mereka dan orang itu adalah Robert. Tanpa diduga, Robert langsung menyetorkan uang sejumlah $9.800 dengan maksud menebus Terry agar dapat keluar dari cengkraman Slavy dan jaringan prostitusinya. Disodori uang, Slavy bukannya senang justru merasa tersinggung dan mengatakan kepada Robert untuk ambil kembali uangnya dan segera pergi dari sana. You fucking insult me. Fucking Americans think that you can come into my place of business and just buy whatever you want. Dan bukannya keluar dari kandang macan, si Robert justru menghancurkan macan tersebut dengan sadis tanpa ampun. Right here on this funky floor, over $9,800. Sial, ini keren banget barusan adegannya. Jadi keinget film Sherlock Holmes. Esok harinya Robert bekerja di IKEA seperti biasa, dan ia pun sempat melihat siaran TV tentang pembunuhan di restoran Rusia semalam. Di scene selanjutnya diperlihatkan seorang berwajah ala Rusia turun dari jet pribadinya, dan orang tersebut bernama Teddy. Teddy adalah orang kepercayaan Mr. Pushkin yang didatangkan khusus dari Rusia untuk mencari siapa pembunuh Slavy. Di sini diketahui jika Slavy adalah anak buah Mr. Pushkin untuk mengurusi bisnis haramnya di Amerika. Dan kematian Slavy ini membuat bisnis Mr. Pushkin terganggu. Teddy yang ternyata adalah seorang mantan pasukan elit Rusia itu pun mengetahui jika pembunuh Slavy bukanlah orang sembarangan, terlihat dari TKP pembunuhan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Robert kaget mengetahui bahwa Ralphie sudah berhenti bekerja sejak hari ini. Robert pun mendatangi tempat Ralphie, dan di sana ia melihat Ralphie sedang membantu ibunya membereskan tempat makan milik ibunya yang dibakar oleh polisi korup akibat ibunya menolak untuk memberikan uang jatah preman. Mendengar hal itu, Robert pun bersiap memberikan pelajaran kepada polisi korup yang lebih pantas disebut preman itu. Huh? Those people you took the money from, maybe you should give it back. Tomorrow you'll have returned all the money you extorted from those people. Besoknya ibunya Ralphie sangat bersyukur karena polisi korup tersebut mengembalikan semua uang yang pernah diambilnya dan Ralphie pun kini kembali bekerja seperti biasa. Di tempat lain, Teddy sedang menginterogasi seseorang yang ada hubungan dengan Slavy dan bisnis Mr. Pushkin. Teddy adalah tipikal orang yang sangat fokus, ambisius, merasa tak terkalahkan, dan mudah sekali melakukan kekerasan. Sehingga hal itu membuat orang yang diinterogasinya babak belur. I hate you fucking Russians. You're all crazy and you're arrogant. Roll this mother. Akhirnya Terry menemukan sedikit petunjuk melalui teman Terry yang pernah menjenguknya di rumah sakit. Dan di sana diketahui bahwa ada seorang pria hitam tinggi besar juga menjenguk Terry. Si Teddy yang kejam dan tak berperkemanusiaan ini justru membunuh wanita tersebut setelah mendapatkan informasi yang ia inginkan. Please, please. Please.
Lalu Teddy mengecek CCTV di sekitar TKP dan mencurigai Robert sebagai pelaku pembunuhan karena sesuai dengan ciri-ciri yang ia dapatkan sebelumnya. Malam harinya, pintu apartemen Robert diketuk dan ternyata itu adalah Teddy. Berpura-pura sebagai polisi, Teddy pun menginterogasi Robert dan karena pengalamannya, Robert pun menjawab pertanyaan Teddy dengan santai sehingga Teddy merasa alasan untuk menuduh Robert kurang tepat. Namun karena Robert sudah paham bahwa Teddy bukan seorang polisi melainkan orang yang ada hubungannya dengan Slavy yang dibunuhnya, maka Robert segera membeli obat jet lag dan tiket pesawat untuk memanipulasi alibi agar seolah Robert telah pergi dari luar negeri. Sebaliknya, Teddy yang mantan pasukan elit itu pun paham jika Robert bukanlah orang sembarangan. Maka ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Robert hidup-hidup agar dapat diketahui Robert bekerja untuk siapa. Malam harinya saat Robert di kafe langganannya, datanglah seorang petugas PLN memesan makanan. Robert langsung menyindir orang tersebut jika petugas PLN tidak mungkin telapak tangannya halus seperti dirinya. Merasa ketahuan, pria tersebut pun ternyata menodongkan pistol kepada orang yang salah. He varies these instructions and I'm gonna kill you, understand? Setelah itu Robert keluar dari kafe dan memfoto Teddy di dalam mobilnya kemudian menyelinap di kegelapan malam. Esoknya Teddy dan anak buahnya pun memeriksa apartemen Robert dan mereka tidak menemukan apapun kecuali botol antimo dan sobekan tiket nonton bola di luar negeri. Teddy yang memiliki insting pun paham bahwa itu cuma manipulasi Robert untuk mengelabuhinya. Dan uniknya, justru Robertlah yang sedang mengawasi mereka melalui kamera yang disembunyikan di rumahnya. Melihat masalah ini semakin besar, Robert memutuskan untuk mendatangi teman lamanya di suatu tempat. Dan di sini baru diketahui bahwa Robert adalah mantan agen terbaik FBI yang sudah pensiun dan kembali ke kehidupan normal dengan memasukkan nama, rekening, dan juga data pribadi lainnya. Di sana Robert meminta bantuan temannya untuk mencari data tentang Mr. Pushkin dan antek-anteknya. Setelah semua data didapatkan, Robert pun harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Pertama, ia mendatangi salah satu anak buah Teddy yang ternyata adalah seorang polisi korup. Setelah disekap di dalam mobil dengan asap knalpot yang dimasukkan ke dalam kabin mobil melalui selang, polisi korup itu pun bersedia mengantar Robert ke salah satu rumah bisnis haram Mr. Pushkin di Amerika. Dan saat ditodong oleh ketua geng mafia tersebut, dengan mudahnya Robert membalikkan keadaan dan justru meringkus mereka dan melaporkannya kepada polisi setempat. Is that a Heckler car? This? Yeah. Oh, fuck! All right. Whoa! Indulge me, Andre. Tell him to lay down. Parting gifts on behalf of Mr. Pushkin. There you go. 3, 2, look at that. Scene berpindah di suatu restoran. Terlihat Teddy sedang meminta bantuan ketua gangster yang menyeramkan untuk menghabisi Robert. Dan saat orang tersebut pamit ke toilet, ternyata yang kembali hanyalah kacamata hitamnya yang sudah berlumuran darah. Dan yang mengantarkan kacamata ketua gangster itu adalah Robert. Dalam kesempatan tersebut, Robert berkata agar Teddy menyudahi apa yang ia lakukan selama ini jika tidak ingin nasibnya sama seperti ketua gangster tersebut. Dan Robert ternyata tidak main-main dengan ancamannya. Satu pabrik bisnis penampungan minyak mentah milik Mr. Pushkin di Amerika pun dibakar habis oleh Robert. Hal ini tentu membuat Mr. Pushkin marah besar dan meminta Teddy untuk segera menyelesaikannya. Merasa dikalahkan Robert berkali-kali, Teddy akhirnya menyandera rekan kerja Robert di IKEA, termasuk Ralphie si security. Robert pun terpaksa mendatangi tempat kerjanya di mana teman-temannya itu disandera. Dan disinilah adegan yang begitu mempesona, di mana satu persatu anak buah Teddy berhasil disikat dengan dingin oleh Robert.
3 hari kemudian, tepatnya di Moskow, Rusia, tampak sebuah istana yang sangat mewah dan dijaga ketat oleh belasan penjaga bersenjata lengkap. Ternyata Robert mendatangi si kepala ularnya langsung, yaitu Mr. Pushkin, dan membunuhnya agar dunia kembali aman tentram seperti sedia kala. I want the head of the snake. Dan film pun diakhiri dengan adegan Terry yang menemui Robert di pinggir jalan. Si Terry ini berkata jika ia sudah berhenti menjadi PSK dan kini ia bekerja sebagai penyanyi kafe sesuai dengan hobinya. Dan film pun berakhir. Oke, untuk review dari film ini hampir mendekati sempurna. Adegan kekerasannya meskipun terbilang brutal, namun tidak melulu soal adegan kekerasan tanpa landasan cerita. Menurut aku sih plot cerita justru begitu kuat, yang mengisahkan tentang pria pensiunan FBI baik hati dan suka menolong, akhirnya harus kembali ke kehidupan kelamnya karena keinginannya untuk menolong orang lain. Nantikan sequel film The Equalizer di channel Nobar di video selanjutnya, dan sampai jumpa.